Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Label winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Nah, kita berjumpa lagi di Ngomin. Saat ini aku sedang mempersiapkan konten khusus untuk early access Ngominer dan Ngominer sejati. Kalau nggak ada masalah, mestinya sih besok atau lusa sudah kelar. Sementara itu ya tentu saja konten yang seperti biasa kita nikmati soal transfer dan sedikit aja dari Serie A. Yang pertama, Osimhen. Ini agak saling terkait nih kawan-kawan, pasti banyak yang sudah tahu nih gosipnya bagaimana Mbappe mengadakan interview dengan Sky Sport apa-apa itu yang dia bilang bahwa ruang ganti PSG itu terpecah belah. Menurutku ini waduh memang anak nakal sih, padahal aktor utama di mana yang bikin pecah belah ruang ganti PSG itu ya dia sendiri. Ini juga banyak yang melihat sebagai manuver Mbappe supaya PSG mau menjual dia musim ini. Karena satu, dia sudah tidak mau menandatangani perpanjangan kontrak yang sampai 2 tahun lagi. Jadi kalau yang sekarang ya musim depan dia sudah free transfer. Yang kedua, dengan ngomong ini tentunya dia membuat kericuan, bikin suasana ruang ganti jadi tidak nyaman. Dan sekarang saja katanya ada 6 pemain PSG yang mengajukan komplain resmi terhadap presidennya PSG. Jadi ya ini sepertinya benar memang cara Mbappe nge-push PSG supaya mau ngejual dia di musim ini. Kabarnya PSG sudah mengajukan tawaran terhadap Napoli itu 100 juta untuk Osimhen dan itu ditolak mentah-mentah. Gila. Mantap Presiden Napoli ini, mereka maunya 150. Kalau sudah dekat-dekat 150 baru mereka mau mengadakan pembicaraan. Oke, itu aja soal Serie A. Kemudian Inter, berita duka untuk legenda Nerazzurri yaitu Luis Suarez akhirnya telah berpulang di usia yang 88 tahun. Ini adalah salah satu legenda yang mainnya apik. Mungkin kalau aku ada waktu aku akan bikin profil tentang dia, bahasan tentang dia, tapi nanti ya. Itu saja. Kemudian ini Lukaku lagi. Lukaku menolak mentah-mentah tawaran Inter sebesar 25 juta. Kok Lukaku? Chelsea menolak mentah-mentah. Mereka masih bertahan di 40-an juta. Kemarin kan mintanya 45, sekarang mau diturunkan lagi jadi 40. Nah, yang menarik adalah kemarin atau lusa itu muncul gosip bahwa Juventus sudah menawar Lukaku. Ini kayaknya digunakan Chelsea untuk manas-manasin Inter karena kemudian Juventus membantah keras bahwa, dan mereka kabarnya tidak senang karena namanya dicungkil diembat namanya untuk manas-manasin Inter. Anyway, ternyata itu tidak benar, ada tawaran dari Juventus ke Chelsea untuk Lukaku. Lukaku sendiri sudah bilang bahwa Inter tolong gimana caranya beli saya. Aku mau gajinya diturun, bahkan dia sampai 1 juta diturunkan gajinya untuk bisa join Inter. Jadi kemarin itu kan 8 juta, kalau dia join Inter itu jadi 7 juta. Kalau nggak salah dia di Chelsea itu gajinya 12 juta. Sampai segitunya sih pengorbanan Lukaku, tapi aku ya tetap enggak lah, ini terlalu mahal. Duit jual Onana buat Lukaku, terus kita nggak punya duit yang diinvestasikan kembali. Tapi kita lihat aja bagaimana perkembangannya. Inter masih belum menyerah, tapi Inter sudah ada calon penggantinya. Ada 2 nama yang muncul, yaitu ini Taremi dan Balogun. Balogun kan sudah pernah kita bahas. Kalau terus terang saja, kalau aku dibandingkan antara Taremi dan Balogun, aku lebih milih Taremi. Taremi ini nggak banyak yang ngeliput, padahal dia striker bagus banget. Dia adalah mungkin pemain Asia yang lebih bagus dari Taremi yang berlaga di Eropa itu cuma satu, yaitu Heung-min Son aja. Taremi ini bagus banget. Kita sudah merasakan ketika kita lawan Porto gimana kehadirannya saja sudah jadi ancaman. Dia bisa hold up play, perawakannya besar, tekniknya juga oke.
kalau dibandingkan dengan Lukaku ya jelas bagusan Lukaku, tapi kan harganya juga beda jauh. Aku setuju banget kalau nih Taremi, wow, Lautaro, Thuram, Taremi, ini top banget. Kalau Balogun juga oke, Balogun ini masih muda banget, kalau nggak salah 21 apa 22, ini juga bagus, tapi kalau harus milih Taremi kemana-mana. Nah, berita berikutnya, Lautaro Martinez. Kemarin ada gosip, itu di medsos tapi di fans Inter apa-apa, katanya Inter sudah mengumumkan bahwa mulai musim depan Lautaro Martinez akan jadi kapten permanen Inter. Tapi aku cari-cari beritanya di Sempre Inter, di Football Italia, di Inter.it, aku belum ketemu. Jadi ya belum bisa memastikan juga. Tapi kayaknya sih dengan keluarnya Brozovic, Skriniar juga keluar, sepertinya memang calon terbaik itu adalah Lautaro Martinez. Calon lain sih ada, yaitu misalnya Di Marco. Tapi Di Marco kan baru ini, yang kemarin ini baru musim kedua dia Inter, kan kurang ini juga kan. Kemudian Di Marco juga nggak bisa main 90 menit seringnya kan. Ini kurang. Kemudian Bastoni juga oke, tapi kalau aku pribadi harus milih antara Lautaro dan Bastoni, aku sih lebih milih Lautaro Martinez. Itu guys. Kemudian Trubin, gila, ini karena Onana sudah hampir pasti ke MU, mereka gila-gilaan masang harga itu 35 juta. Aduh, kalau 35 juta sih enggak. Menurutku lebih bagus kita beli si Sommer atau Loris, jadikan dia kiper utama satu musim. Tunggu Trubin, musim depan dia udah gratis karena kontraknya tinggal satu musim lagi. Nggak masuk akal. 21 tahun, kontrak tinggal setahun, dihargai 35 juta. Sorry, jangan ikut-ikutan goblok kayak Chelsea. Kepa dibeli 80 juta. No. Pemain muda itu benar-benar kayak atom uranium. Dia liar, sangat tidak stabil. No, tapi aku rasa manajemen udah ngerti lah. Nggak mungkin mereka mau. Mungkin ini Donetsk bilang harganya 35 juta, sasaran mereka ya sekitar 25 sampai 30. Kalau itu 25 menurutku itu masih masuk akal untuk kiper sekelas Trubin. Kita lihat saja. Nah, ini ada artikel menarik tentang financial impact kalau Inter Milan menjual Onana. Anggaplah misalnya kita jual dia 55 ya, karena kelihatannya sih sekitar itu, sudah ada persetujuan yang cuma belum tanda tangan aja. Kita itu mendapatkan Onana gratis, signing fee-nya itu sekitar 1,9, anggaplah 2 juta, berarti 55 kurang 2 juta, kita dapat berapa itu? 53 juta. Nah, kemudian gaji Onana itu adalah 4,3 juta. Berarti dikurangi lagi, bukan, ditambah lagi. Karena kan beban gajinya berkurang kan, ngerti kan ya? Berarti segitulah financial impact-nya kenapa Inter ngebet ngejual Onana, karena 55 kurang 2 juta 53, terus gajinya berkurang juga 4,3. Kalau kita beli Trubin itu kan gajinya paling 2 jutaan, 2,5 lah. Setengah gajinya Onana. Aku sebenarnya masih kurang rela, tapi kalau melihat kondisi Inter yang seperti ini kayaknya memang sudah tidak bisa dihindari lagi. Apa mau dikatakan? Itu soal Onana. Ada kabar yang agak mengejutkan dari Milinkovic Savic. Setelah Inter dan Milan itu kayak mundur teratur, ini ternyata Juventus maju lagi untuk SMS. Cuman dengan harga yang 40 juta ini aku nggak yakin Juventus mau bayar. Sebelumnya mereka bayar Bremer udah kemahalan kan 40 juta. Ingat nggak? Kita itu bernegosiasi di sekitar 20 juta dengan Inter siap-siap ngabisin duit 25 juta. Toto Juventus datang boom 40 juta nggak pakai tendeng alih-alih. Bahkan 42 juta kalau nggak salah. Nah sekarang apakah mereka akan mengulangi kesalahan yang sama dengan pemain yang hanya tinggal 1 tahun lagi kontraknya, mau 40 juta lagi dan umurnya udah 28, udah hampir 29. Aku nggak ngerti. Kalau Inter sih lebih menunggu musim depan. Kayaknya sih gitu, karena kita sudah melakukan pembelian besar dengan Fratesi. SMS ini gajinya gede. Jadi kalau kita sudah nanti bayar gaji gede, kemudian lagi keluarin duit gede untuk bayar transfer, kayaknya Inter nggak akan mau.
Ya biar saja kalau Juventus ngambil dia 40 juta ya berarti mereka nggak bisa beli pemain lain, itu sudah kemahalan, biarin aja, aku nggak terlalu masalah sih. Terakhir ini ada sebuah artikel yang menarik yang kebetulan senada dengan apa yang aku sudah pernah ungkapkan tentang bagaimana summer signing Inter itu mengarah pada tim yang lebih melakukan direct attack dan mengandalkan counter attack. Sebenarnya ini bukan hal yang mengejutkan ya, karena ketika Brozovic cedera, Hakan mengisi posisi Regista, pola ini sudah kelihatan banget. Apalagi juga di preseason pun dengan kedatangan Lukaku, Inzaghi juga sudah berusaha menerapkan ini, cuman kan belum berhasil. Tapi mendekati paruh kedua musim ini sudah kelihatan berhasil. Dan aku nggak ngelihat bahwa Inter akan kembali ke pola serangan kita 2 musim lalu ketika kita hampir Scudetto yang ya kayak Barcelona KW1 lah. kiri kanan belakang. Pokoknya tik-tak gitu. Dengan datangnya Jan Bisek, kemudian siapa lagi di tengah Fratesi, yang mana Fratesi menggantikan Brozovic, padahal ini kan benar-benar beda kan. Fratesi ini Barella aku sudah berapa kali aku bilang bahwa begitu Barella dapat bola yang ada di pikiran gimana caranya biar bisa ke depan. Nah, Fratesi ini kurang lebih sama. Kemudian Zeko ini adalah pemain yang suka turun ke tengah mengisi menciptakan overload di midfield sehingga ada banyak opsi untuk melakukan passing horizontal. Sedangkan Marcus Thuram dia memang bisa dribble tapi dia juga adalah pemain yang lebih direct, lebih suka melakukan gerakan vertikal dibandingkan membagi bola secara horizontal. Dari sini sudah kelihatan banget bahwa Inter akan lebih banyak memainkan direct attack, serangan vertikal. Mungkin cuma ini aja nanti si Dumfries saja yang akan banyak melakukan back pass. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat kawan-kawan, buat Bro Bijak Dewantara yang banyak nge-give member. Terima kasih banyak. Jadi ini catatan kredit title-nya jadi banyak karena banyak ngominer sejati. Kawan-kawan yang sudah menjadi ngominer sejati, terima kasih banyak. Nanti semoga berlanjut. Aku akan berusaha dari sisi ngomin menghadirkan sebuah nilai lebih sehingga kawan-kawan nggak merasa rugi kalau ikut jadi member gitu. Kalau selama ini kan kayak sedekah lah istilahnya kan, cuma benar-benar mensupport tanpa ada timbal balik yang oke banget dariku. Nah, mulai hari ini karena membernya sudah ada 160 lebih, aku akan berusaha gimana caranya yang 160 ini biar betah jadi member. Oke, thank you banget guys. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.